Ada nggak pemikiran cara untuk mengurangi dampak tersebut terhadap bisnis abang sendiri? Kalau ulun berpendapat secara pribadi, berbicara dampak, kalau tidak ingin berdampak, kalimatnya adalah jangan berbisnis. Itu yang paling simpel. Usaha apa yang tidak berdampak adalah yang tidak punya usaha. Ya iyalah. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Wes, lawas banar kada tetamu kita Hanya rejalan lah, mulai sebelum puasa lah. Malah wasnya lah. Pian sibuk banar lo. Kada, jadwal Pandas padat. Mau kada Jadi kita juga. menyesuaikan. Kada juga Anda diparaki pang mic-nya. Iya, Suara kejauhan aja. kan? Iya. Iya, siap. Siap. Hari ini kedatangan Bang Paloy. Aku menyebutnya Bang Paloy. Boleh, Bang Paloy, Bang Fahru bisa. Oh, Bang Bebas. Fahru. Bang Fahru. Namanya Bang Fahru. Kemarin rame lah jadi apa? Jadi motivator kah jadi apa tuh? Iya, sejenis kayak itulah. Sejenis motivator tapi lain. Tapi lain. Yang pastinya kan memberikan sesuatu share buat orang-orang lain. Iya. Apa namanya, memberikan manfaat sedikit walau sedikit ya. Iya, katakanlah walau satu ayat ya. Nah. Kayak lagu pulang tuh lah. Nah, Bang, apa kabar nih, Bang? Ya, alhamdulillah baik. Baik terus ya. Sehat lah, Bang? Sehat, alhamdulillah. Bujuran nih sehat. Fit kita. Kalau ada sehat tuh jauh aja. Kemana berjauhnya? Kemana juga. Jadi pian nih lagi kebanyakan apa, Bang? Kada di rumah aja kalau pian nih lo di masa pandemi ini di saat kan. Ya, untuk awal-awal kita dasar di rumah juga, Bang. Dasar di rumah. Ya. Tapi ini sudah banyak kegiatan kita. Mulai aktualisasi diri lah. Supaya terlihat cerdas. Ya, kalau terlihat aktif. Betul. Ya, sejenis itulah. Harus itu ya. Harus biar jalan terus ya. Nah, jadi kesibukannya apa sih Bang Fahru? Banyak kan pastinya orang nggak tahu gitu. Kalau saat ini kesibukannya kan kita ya berorganisasi, bermasyarakat lah. Selain bisnisnya maksudnya jualan. Kita ada jualan takoyaki, habis nih produksi sambal. Ya, istilahnya untuk menyiasati kehidupan lah. Betul. Sekarang ini kan kita butuh chat kan, butuh ibaratnya kalau CTR itu X bulat, R1, R2. Ya pasti kan buat menyiasati kehidupan, Bang. Menyiasati kehidupan. Karena di saat kayak gini ya pebisnis ya maksudnya besar atau kecil ya kena dampak kan. Nah, dari Abang sendiri gimana sih? Ada nggak pemikiran cara untuk mengurangi dampak tersebut terhadap bisnis Abang sendiri? Kalau ulun berpendapat secara pribadi, berbicara dampak, kalau tidak ingin berdampak, kalimatnya adalah jangan berbisnis. Itu yang paling simpel. Usaha apa yang tidak berdampak adalah yang tidak punya usaha. Ya iyalah, nggak ada dampaknya, Bang. Nah, maka dari itu, kalau memang ingin berusaha, maka siap-siap berdampak. Entah itu dampak karena COVID, entah itu dampak positif, dampak profit, apalah itu. Yang penting pasti berdampak kalau kita melakukan sebuah usaha. Nah, jadi simpelnya tetap berusaha aja walaupun dampaknya menyerang dari segala arah. Tetap berusaha. Seperti Pandas kan tetap kreatif. Tetap produktif. Iya, produktif. Ya, apalagi yang bisa digunakan. Apalagi yang bisa dilakukan. Curhat kan ya. Jadi ya panggungan juga tutup kan, apa yang lain. Tapi ya namanya kita harus mengikuti protokol kesehatan juga. Iya, benar. Whatever lah, yang penting kita sehat gitu. Yang penting kreatif itu jangan pernah mati. Nah, itu sih. Jadi buat teman-teman yang pastinya di luar sana pasti di sini nih saatnya nih lu naik gitu. Maksudnya lu up lagi deh yang dulu yang pernah terkubur dulu. Mau itu UMKM, mau itu bisnis, mau itu usaha, jualan online. Tapi jualan online asik loh sekarang loh. Banyak sekarang. Bukan salah satu sih, bagaimana solusi yang sangat membantu itu adalah online sekarang. Karena teman-teman aku yang jualan online merasa omsetnya naik gitu pada saat seperti ini. Karena warung-warung tutup, online lah yang buka. Maksudnya online yang bermain kayak gitu untuk membackup yang si punya warung tadi. Kalau tidak bisa online ya tadi ya sabar. Ya sini jangan stop tapi ya sabar. Sabar, ini ujian, ini adalah kehidupan. Nah, yang pastinya
abang nih bergerak di bisnis atau usaha apa sih sebenarnya sih? Banyak kan nggak tahu kan abang nih, kayak pengangguran kemana-mana kan bisa kan. Nah, apa sih yang dilakukan kan? Ini pertanyaan bagus ini. Nah, itu kita ini bukan pengangguran, bukan pengusaha, tapi kita ini salah satu pemerhati sosial dan budaya. Jadi gimana? Jadi pemerhati sosial dan budaya ini adalah bahasa Banjar itu ketuhukan nganggur. Enggak, jadi kayak ini maksudnya. Kita ada usaha, salah satunya adalah bergerak di bidang sasirangan. Itu kita kreatif sasirangan dalam bentuk sasirangan kita breakdown jadi sepatu sasirangan. Itu dengan brand 11-12 sus. Habis itu kulinernya kita Japanese food, ada takoyaki. Habis itu ada sambal mangilau. Ini baru rilis. Nah, itu sih yang kita jalankan saat ini selain berorganisasi. Ya. Karena salah satu solusi lagi kalau kita mau memulai bisnis, link itu adalah modal wajib. Bukan modal utama ya, tapi modal wajib. Modal wajib. Berarti harus wajib modal. Harus wajib ada kita punya link dalam bisnis. Contoh kita berorganisasi ikut. Apapun organisasinya kita ikutin, apapun komunitasnya kita ikutin. Karena itu buat menunjang produk kita kah istilahnya. Otomatis yang kalimatnya kayak gini, orang banyak kawan jarang stres. Bujur. Walaupun kawannya banyak yang stres. Wajar. Betul. Itu fakta kita. Punya banyak di lapangan ini, insyaallah banyak kekawanan ini banyak solusi lah istilahnya. Dan ulun dengar kan Pian banyak banget mengomongkan dengan organisasi. Nah. Iya. Apa sih organisasi Pian? Maksudnya Pian dari kapan mulai berorganisasi gitu kan? Yang pasti kan kita kan pernah satu organisasi di kampus. Iya. Dan Anda senior saya. Ya belajar dari kampus lah. Iya, betul. Walaupun dari dulu kan kita dari santri ya, dari santri kita sudah berorganisasi, habis itu keluar pondok kita organisasi sampai yang organisasi di masyarakat itu sekarang itu ada HIPMI, habis itu KPS, ASEPHI, habis itu yang hobinya itu ada Vespa itu Move, kita di Banjarmasin di Pelihari ada Birskut. Ya yang kira-kira kita bisa mengikutkan dan bisa kontribusi walaupun kecil ke organisasi atau ke komunitas ya kita ikutilah. Tapi kan gini Bang, kalau organisasi itu orang pasti mikir, oh masuk organisasi ini nggak ada digaji, nggak ada apa, nggak ada ini kan. Pasti orang kan pasti mikir gitu. Jadi dapat penghasilannya dari mana gitu kan? Pasti berpendapat ya gitu. Tuh banyak banget organisasinya tapi jadi mahasiswa lama gitu kan misalnya kalau di kampus kan. Kalau di kampus ya. Nah, gimana tuh Bang nanggapinya? Pemikiran itu tidak salah, tapi harus segera diubah. Nah, karena kan gini, kalau mindsetnya itu duit lah, bukan materi tapi duit, itu tuh ya tidak bakalan maju kalau kita berorganisasi. Intinya kan kita belum ada kontribusi berbicara dapat duit lah aku di sana. Ya kan? Budgetnya berapa? Ya kalau kita gabung-gabung di sana kada ada manfaatnya. Padahal di sana, contoh aja yang di kampus, orang yang berorganisasi di kampus lihat di masyarakatnya. Rata-rata terpakai di kampung terpakai. Paling kada gasan tambalan apa kan? Aparat desa lah. Salah sambat tadi sudah. Paling kada gasan aparat desa. Tapi kalau yang kada berorganisasi kuliah 4 tahun selesai, amunnya bebian dikawini orang, amun lakian mencari gawean sudah. Ya monoton kalau kita berorganisasi itu contohnya di kampus. Walaupun kalimatnya rugi waktu misalkan mahasiswa, apalagi kalau sudah ke orang tua kan rugi biaya. Tapi setelah itu dia lebih luas wawasannya. Kalau di luaran bukan duit yang didapat tapi link. Betul. Dan link itu susah ya. Link itu suatu anugerah lah kita bilang dunia bisnis lah. Contoh kita di ASEPHI itu kan salah satu asosiasi handicraft. Kita di situ kan bagaimana caranya menjual produk kita yang lokalan ke internasional. Kalau tidak melalui wadah asosiasi itu bisa, tapi prosesnya lama, budgetnya mahal. Tapi kalau dengan asosiasi kita bisa langsung. Yang pasti ada bantuan dari link tersebut. Benar. Gitu, benar. Ya. Iya kan kalau kita berdiri sendiri, kayaknya susah deh kalau usaha berdiri sendiri sih. Apapun berat karena kita sebagai manusia sosial kan harus memerlukan orang lain juga. Betul. Untuk melancarkan bisnis, untuk kita bertahan hidup, untuk apa kan harus komunikatif. Iya, komunikatif kan. Nah, yang aku dapat sih saat organisasi ya seperti itu. Maksudnya
Di saat dulu kita nggak berani ngomong, nggak berani ngobrol sama orang, nggak berani berhadapan dengan publik, dengan banyak orang. Tapi alhamdulillah di situ kita mulai terlatih, kita mulai belajar, kita mulai, intinya otak kita itu selalu kemana-mana gitu loh, maksudnya kreatif gitu. Pikiran terbuka. Iya, pikiran terbuka gitu. Walaupun gak ada pacar di organisasi itu. Ada, tapi kan kada kelihatan lah. Tapi ya aku tahu, tapi kurang aja lah. Tapi ya kelihatannya seperti itu. Tapi alhamdulillah bukan di saat kita ikut organisasi itu nanti dapat ilmunya, tapi habis kita keluar, habis kita maksudnya terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat. Nah, baru di situ kita kan merasa, oh ini loh ilmu dari organisasi tersebut. Ini kan kada usah contoh dari luar lah, dari ruangan ini aja kan contohnya panas. Ya kan? Kalau kada sebagian impact dari berorganisasi kan kelihatan. Iya, betul. Ya kalau? Iya, betul. Jadi bisa berkawan rame, jadi sosial. Yang pastinya kita masuk makhluk sosial, Bang. Ya, terlatih lah untuk dari segala macam keadaan. Karena organisasi itu sebenarnya kayak gitu. Kalau dalam bisnis terlatih lah dicaci maki orang produk. Ya kan? Betul. Karena dicaci maki orang tentang manajemen, dicaci orang tentang pelayanan. Karena kan kawan yang masukkan. Ikam kada bagus ini. Produk ikam kada nyaman. Misalkan podcast, cara Bapak Pandas kurang nih. Ya kalau dari kekawanan itu bisa jadi masukan. Dan itu lebih value daripada. Iya, haters juga jadi motivasi. Nah kan kita introspeksi lebih baik lagi, bukan kok ini. Oh, kan itu orang yang mindsetnya beda. Nah, karena kan namanya kita jadi public figure ya udah siap dengan segala kondisi. Dengan segala kondisinya, mau dibilang apa, ya udah biarin aja, nggak apa-apa gitu. Segala asal jangan mengganggu ini aja. Iya, dalam bahasa Islam itu jangan memudarat ke orang. Si Dini langsung. Ya kalau betul. Selama kita terus kreatif, asal kada merugikan orang ya jalan aja terus. Betul. Terus Bang, nih usahanya yang lagi ditonjolkan nih apa Bang? Ini lagi pengembangan sambal sama takoyaki. Oh, sambal. Sambal apa itu? Itu sambal dari tanah laut lah. Ada sambal Mangilau, brandnya Mangilau. Tapi sambalnya dari bahan undang papai sama daun jeruk. Ada acannya kah? Itu acannya sudah pasti. Itu campuran pasti sudah. Acannya kan hasil memang dari khas tanah lautnya. Habis itu undang papainya dari pantai Takisungnya. Mantap ya, pastinya kan abang ini. Kada tahu Bang, sini kada boleh branding, jatuh di bawah tadi lah produknya lah. Boleh dong. Oh boleh kah? Boleh berarti dong. Produk menyusul lah. Yang pastinya ya usaha abang itu lebih ke UMKM-nya. Iya. Nah itu ya. Dan itu berhubungan dengan lokal brand juga kan ya. Pasti. Semuanya lokal. Lokalan kita angkat. Nah, Bang, ada kesusahan nggak Bang? Soalnya kan orang kita berpikir pasti lokalan nggak bagus. Lokalan gak keren. Lokalan ini. Tapi di saat aku seperti ini, maksudnya kita gak usah jauh-jauh dari kita segi seni, segi musik, segi usaha, segi fotografer, videografer, semuanya udah keren loh. Gak kalah sama yang lain di luar ya. Ya itu tantangan tersendiri bagi para pelaku. Ya kalau terus terang Pandas sendiri kan secara tidak langsung atau secara langsung angkat sasirangan loh. Dari segi kostum. Habis itu lagu-lagu kebanyakan lagu Banjar. Memang khusus Banjar loh sekarang. Betul. Nah, otentik Banjar lah. Nah kalau kita produk kayak makanan terus fashion ini terutama berbicara sasirangan lah. Itu memang cerita sedikit nih, di KPS itu beratnya semalam kita mengangkat atau memberikan mengubah mindset lah, bahwa sasirangan ini bisa kita jadikan sebuah industri loh, baik dari segi pengolahan maupun segi pemasaran fashionnya. Nah itu yang kita, kalau anak-anak kan, maksudnya anak muda kan lebih, ayo kita go internasional atau go nasional lebih gampang. Sedangkan pelakunya kan banyak orang tua kita ya, kalau yang bujur-bujur pengrajin bahari. Betul. Yang kadang-kadang Sidin menggawi ini aja Sidin, aku sudah cukup istilahnya, perlu salah lagi diapa-apain dengan konsep bebuhan ikan. Nah itu yang kita perjuangan KPS nih. Jadi pelan-pelan kita edukasi, alhamdulillah sekarang kan KPS diterima. Maksudnya karena kerjaan kita konkret. Bahwa kita memang berjuang gasan sasirangan, karena kan sasirangan itu salah satu heritage lah, warisan lah, warisan leluhur kita, itu yang kita angkat. Jadi jangan asal mewarna, ya kalau habis itu
mewarna alami harus lebih mahal dari pewarna kimia. Kayak apa cara mengangkatnya? Nah itu kita rembukakan, kita rumuskan lah. Jadi pewarna alam tuh kenapa lebih mahal? Harus kita edukasi. Jadi habis itu kemasannya pulang. Kan sasirangan dulu ditawar orang banyak. Mas 100.000 larangnya. Nah sekarang dengan adanya edukasi bahwa ikan menjelujur sasirangan itu prosesnya luar biasa. Ya. Selain jiwa seni kan harus skill lah istilahnya. Pengorbanan lah. Berdarah-darah tuh. Tangan. Mau nyata cucuk orang. Menjelujur berdarah-darah. Oke, Bang ya kebanyakan kan orang mindset nggak tahu juga kan. Orang cuman lihat covernya doang, Bang. Nah, gitu. Tapi mau gimana ya, mungkin agak ke budaya orang kita ya pastinya. Nah, contoh wisata. Tempat wisata kita kenapa kada kawa internasional dikunjungi? Paling ada beberapa dalam setahun yang wisatawan internasional lah, turis asing lah. Betul. Rata-rata turis lokal. Setelah kita tarik-tarik, memang kita kada menyalahkan lah. Maksudnya introspeksi gasan kita, memang keadaan orang kitanya kadang-kadang ada yang kurang ramah, ya kalau kadang-kadang tempatnya yang kurang nyaman. Iya, betul. Ini kritikan boleh, di sini boleh, kritikan bebas, boleh. Kadang-kadang pembangunan itu tanpa didasari sebuah pendukung atau pembangunan ini kebanyakan nih menurut kita lah, ada diskusi sedikit dengan salah satu kita kan sharing kenapa pembangunan ini cuma berupa fisik, kenapa kada ada ruhnya. Contoh kita bangun fasilitas wisata cuma hotel, misalnya pariwisatanya diperbaiki cuma hotel, sedangkan di samping hotel itu atau di daerah tersebut tidak ada trotoar misalnya, tidak ada hutan kota pendukung, habis itu makanan kuliner tidak ya istilahnya kemasan, standarisasi kualitas pembikinan misalnya. Kan itu salah satu cara menjual. Jadi misalkan kita wisata misalkan ke Pantai Takisung, nginapnya di mana yuk? Di Pelahari ada wadah makan nyaman lah. Kan connect-nya itu. Itu sebenarnya ruhnya sebelum kita membangun pariwisatanya. Nah, itu yang kadang-kadang kita sekarang ini yang belum. Nah, tapi berbicara itu mudahan didengar. Nah, pelan-pelan mungkin ini berbenah. Memang kada semudah. Tak semudah. Apalagi kan dari musim-musim seperti ini kan. Tapi akan lebih bagus lagi di musim-musim seperti ini. Karena kan kita akan melaksanakan tatanan baru lagi nantinya. Nah, masalahnya dari ya mungkin kalau ini ya new normal atau normal gimana lah maksudnya. Ya paling enggak bisa ada masukan lagi gitu buat mempermaju itu lagi. Gitu. Sekarang keluaran kan dari keadaan kejepit ini lah, keluaran kreatif baru kayak wisata virtual. Habis itu karcisnya kada usah lagi nukar langsung via ini apa segala macam. Itu kan sudah. Habis itu standar kesehatan apa segala macam, keluaran nih macam-macam sudah. Karena tegapit manusia ini kan bila sudah tegapit hanya kreatif kadang-kadang gitu. Dan ada juga manusia kreatif di saat ada duitnya doang. Nah, itu ada jualan. Ada jual. Nah, habis itu tuh lebih ke handmade kah itu, Bang? Maksudnya, yang abang jalani itu? Ya, handmade. Kalau di ASEPI itu rata-rata handmade semua. Handmade semua ya. Jadi bikinan orang-orang kita gitu ya, dari tangan langsung gitu. Bikinan orang-orang kita, bahan produk lokal semua. Contoh furniture ulin. Furniture ulin tuh kursi dari ulin. Kan itu mahal itu, Bang. Mahal dan susah bikinnya. Nyari ulinnya juga susah. Karena sekarang dapatnya cuma dari akar-akaran, yang sisa-sisa tobangan pohon yang bekas logging dulu lah. Jadi itu yang kita ambil, dicongkel dulu baru dibentuk. Nah, setelah kita mengikuti proses itu, ulun kira dulu kan mbah mencongkel dibentuk sudah ya, ternyata kada itu Bang nilai seninya. Bubuhannya membikin ininya harus kayak ini, fungsinya ini. Sudah rasa cukup kan nih crafter kita di tanah laut pelaku nih. Ini sudah layak jual. Oke, setelah kita lempar di pasar, karena ini ada link ASEPI, ternyata masukan dari mereka, furniture untuk kelas internasional masuknya layak ekspor itu tidak boleh ada biddingnya nih. Nah, bila biddingnya ini ada luncup kada diterima buahnya. Nah, itu kan kita kada tahu asalnya. Iya. Rugi barang sudah terkirim atau barang sudah ada transaksi ternyata di reject. Betul. Nah, itu adalah keuntungan salah satu baru organisasi. Nah, ternyata Abu Buhana sekarang kan memperbaiki. Jadi harus safety bujur-bujur. Safety aman maksudnya lah, bukan safety. Iya. Nah, itu.
Oh gitu. Jadi disaring dulu ya sebelum disaring dulu sebelum. Nah, itu ya gunanya yang di ACP itu ya. Maksudnya mereka ada pemberitahuan dulu biar kita nggak jual langsung atau apa gitu. Standar ekspor karena pelakunya kan ada di ACP itu pelaku ekspor sudah ada pengalaman beliau apa sih? Izinnya apa sih yang harus disiapkan? Kalau kita tidak mampu untuk bikin izinnya, dompleng dulu atau menebeng dulu lawan buahnya yang punya izin. Terus produknya, oh ini kada layak jual ini layakkah di pasar lokal, ini layakkah di pasar furnitur di kota kita aja di misalnya. Kota kita aja. Oh, habis itu gitu. packaging pengiriman itu masukkan juga. Tapi itu bagus juga ya Bang, maksudnya masukan buat teman-teman kita yang usaha juga gitu kan. Buat IKM. Iya, IKM semua kan apalagi kan sekarang kan ada yang kreatif bikin kue atau apa dan ya itu sih kemasan sih nomor satu sih kemasan sih awalnya sih. Kemasan itu satu lah. Fungsi dari packaging itu kan menarik perhatian pembeli, ketahanan makanan, terus tadi kreatif, menunjukkan bahwa kreatif si penjual di situ wadahnya. Iya sih, iya. Sepatu sasirangan ada juga kemarin. Ada juga sepatu sasirangan kita. Tapi sepatu sasirangan ini semalam kita terus terang ini vakuum. Lagi vakuum. Karena kan ya pandemi lah, barang kita tertahan. Terus masalah shipping juga kita. Pengalaman itu pengalaman. Modal tertahan juga. Nah, itu yang pastinya kan. Karena masalah shipping tadi kan. 2 kali balai. Ada ini juga ya, purun ya juga ya? Purun ada. Kita purun kan bikin apa sih? Kebanyakan sih kalau di Abang. Purun itu yang lumrahnya kan bikin bakul. Sekarang kan bisa dibikin buat kemasan makanan karena kita kan dukung pemerintah no plastik. Kemasan makanan gimana ya? Nggak pernah lihat Bang. Kemasan besek. Pembungkus makanan. Jadi pakai daun pisang dalamnya, baru dikasih. Oh, yang ditutup itu ya? Iya. Oh iya. Itu salah satu. Kalau yang buat apa sih nama istilah buah ini yang memberi hari raya itu apa? Parcel. Lain parcel ada istilahnya pulang. Ya itulah pokoknya sejenis parcel. Itu kan ini pakai bakulan semua. Oh. Rata-rata pakai bakul. Kita kan melimpah nih, mulai ujung hulu sungai sampai di tanah laut ke sana melimpah kita. Mau eceng gondok atau ilung. Ilung. Dari ini tadi purun, habis itu bambu ya. Bambu. Terus itu kulipak galam itu diolah Bon. Kulipak galam itu diolah. Kulipak itu apa sih? Kulit. Oh, kulit. Kulipak. Nah, kulipak. Nah, tapi sih banyak banget ya ternyata ya di daerah kita bisa dieksplor begitu kaya gitu ya. Kayak juga sebenarnya sih kalau dibilang sih. Karena kayak bambu atau apa kan masih bisa dibikin apa-apa kan. Maksudnya kayak ilung itu kan kayak di air itu. Kalau diolah itu luar biasa. Iya, bisa diolah. Contohnya konkret itu hulu sungai tengah. Amuntai itu hulu sungai utara lah. Ya itulah. Mau daerah Amuntai. Nah, itu contoh konkret produsen ilung. Terus isapannya dari sana juga. Nah, salah satu info dari ketua BPD ACP Bugalu, kan di dunia ini ada 500 jenis, kurang lebihnya 500 jenis bambu. 300 lebih jenisnya ada di Indonesia. Dan separuh dari 300 itu ada di Kalimantan kita. Makanya di kandangan tuh banyak banget bambu. Itu salah satu contoh. Ada batung, ada paring kuning, kita ada paring gasan memair, paring Cina, macam-macam banyak di kita. Makanan panda ada juga. Makanan panda itu salah satunya. Yang ketujuh petenggeran, Pak. Tapi ya di sini emang kita harus kreatif beneran Bang ya, karena kan di saat bahan-bahan seperti itu bisa masih dimanfaatkan, masih bisa dijadikan usaha gitu kan. Itu kan sungguh ini banget, maksudnya pemikiran yang dapat dari mana sih, inspirasi atau pemikiran atau apa gitu. Makanya namanya itu kan crafter. Artinya kan orang yang benar-benar bisa mengolah dari hal yang istilahnya kada dinilai orang harganya bisa jadi berharga. Bahkan salah satu pelatih kita itu Mas Dedi yang punyanya Palem Craft di Jogja. Jadi kan pelatihan kita di Kintab. Lewat di Lianganggang itu tuh stopang. Orang Jawa lah maksudnya ada stopang. Stop sebentar aja. Kita stop. Kenapa Pak? Kenapa Mas? Ini dibiarin kayak gini aja kah? Ngelihat kulipak galam tadi. Ngelihat kulit gini. Kenapa Bang? Ini dolar ini. Sampai bikin kayak gitu. Tapi beliau itu ngomong kayak gitu, usahanya konkret. Usaha beliau itu bukan lagi dengan dolar. Penjualan barang beliau langsung pound sterling. Oh, langsung luar negeri semua ya. Langsung luar negeri. Jadi 1 bulan itu 4 sampai 5 kontainer pengiriman. Anjir. Gede banget ya.
Dia bikin seperti bikinannya apa dia? Bikinannya lo itu tadi yang hiasan dinding dari ujung pintu sampai dapur mereka bikin. Ini wall hiasan, habis itu lampu gantungan. Bikinnya dari mana? Dari itu tadi nih apa bahasa Banjarnya kelaras pisang. Oh, kelaras pisang. Kelaras pisang itu dijual berkilo. Jadi dikaringkan dulu sampai nyaman dibentuk. Nah di kita ini banyak di Kalsel ini sebenarnya lah sumber daya alamnya sudah harus ditanya lagi. Habis itu lah wisata alamnya banyak juga bang. Anak konsep hutan kah? Misalkan ini bukan pian nih lah ngambil video ya lah. Anak konsep hutan ada, anak konsep pantai ada. Apalagi anak konsep sungai ada. Anak konsep air terjun ada. Apa yang ada dari kita nih? Satu aja sih yang ada. Gunung Merapi. Nggak ada gunung kita nggak ada gunung. Tapi orang banyak kan gunung ini padahal kan kita cuma bukit ya. Iya, biar lebih nice aja. Iya, lebih nice. Lebih nice. Tapi sih asik juga ya. Berarti abang di ASEPI ya? Apa sih ASEPI sih? Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia. Oh, itu di Banjarmasin apa di? Kita kebetulan, jangan kebetulan kemarin langsung dipilih itu kemarin jadi ketuanya di sana di Tanah Laut. Kita dipelajari di Tanah Laut. Wah, asik juga ya bang. Itu rame di situ tuh kumpulan bebuhan pengrajin dan para pengusaha ya kan, kreatif ya kan. Oh bagus tuh kita bikin ini. Apa ya solusi supaya ini maju. Nah, supaya apa itu? Ya kalau tadi yang usaha-usaha kita tadi yang ibaratnya orang kada olah kita olah. Jadi kreator itu sebenarnya lebih berat daripada pengusaha biasa, maksudnya karena ini menciptakan kan. Betul. Ya kalau dan jadi sebuah karya juga bang. Karya seni juga itu sebenarnya. Nah tinggal itu tuh orang menghargai kah kada. Nah itu. Kebanyakan yang menghargai ini kan kita fakta di lapangan yang jadi duit di mana. Dan kebanyakan ya kalau yang menghargai seperti ini. Aku juga bingung ya bang, kebanyakan pada orang luar gitu. Nah itu pak, apalah bahasa istilahnya kita nih ya Ted waktu Anda habis. Padahal parak lagi tadi. Boleh diulang? Di luar itu lebih menghargai pak. Iya. Di luar lebih ya. Ya karena itu bang kita bingung juga sebujurannya lah. Misalkan kita produksi iwak. Lah hasil laut yang bagus ini grade ekspor ya. Berarti yang kita di lokal nih bila hendak makan grade ekspor harus bayar mahal dong. Iya. Pemikiran ulun lah. Padahal iwaknya dari kita. Ya kalau tapi makan grade ekspor lalu lebih mahal. Padahal grade ekspor itu dimakan bubuhan lokal, mungkin kecerdasan bubuhan lokal ini lebih cerdas. Lebih lagi dan lagi untuk mengekspor yang lebih daripada itu kira-kira ya kalau dan tagal apa anu aja ya itulah. Jadi kan kita di sini sharing beropini kan siapa kan terserah sih yang pastinya kita nggak bisa membuat orang pro kagetan. Iya itu jangan ada pemaksaan karena setiap kepala itu satu pendapat. Iya betul banget sih yang pastinya sih. Nah di saat pandemi ini bang gimana bang? Sangat apa ya maksudnya ada solusi atau apa dari sebuah usaha yang ya pastinya ada yang merosot, ada yang naik pesat, tapi yang bagi buat merosot ini bang. Jadi kita berbicara solusi lah. Contoh yang konkret aja semalam pas ada membaca di salah satu IG bahwa Pizza Hut-nya Amerika itu tutup. Padahal sudah 57 tahun apa 67 tahun. Nah langsung kita sekelas pizza loh. Tapi pulang kita putar balik untuk yang Banjar kita lihat ternyata solusi pizza di Banjar atau Indonesia yang lebih kecilnya itu di Banjar sampai berjualan ke jalan-jalan. Iya betul. Artinya apa? Apalagi kita ya kan yang manajemennya kada sekelas pizza, produknya belum lagi sekelas pizza, habis itu SOP ya belum sampai yang kayak pizza lah. Ya harus lebih daripada itu bubuhan aja wanita terjun ke jalan. Artinya itu, itu bubuhan itu mencari solusi atau mencari kreatif marketing. Betul banget. Dan dia berani bayar orang buat itu kan? Nah intinya bermodal juga Pak. Bermodal. Tapi dengan dengan adanya modal tanpa adanya kreatif kan ada bakalan jalan. Betul. Itu solusi. Jadi kita pengusaha, istilahnya kita pengusaha kita yang sekelas kayak kita nih, terus aja berusaha apapun itu terus berusaha, entah itu mentok.
coba lagi, entah itu rugi, coba lagi. Kalimatnya modal kadada, modal apa dulu nih? Modal kan banyak nih. Yang pasti orang modal ini mindsetnya duit. Padahal kan nih speak nih modal. Iya, speak juga modal kayak pian kemarin lo speak aja lo. Modal aja, modal hana utang kan speak juga. Anu walay nah. Kawakah ya. Ngopian dulu kita. Nah, ya kalau ujung-ujungnya utang juga. Angkringan Bang Dedi dulu ya. Angkringan Bang Dedi sekalinya anu walay aja. Anu walay ya, belum sebujurnya. Itu kan salah satu modal. Modal 5 jari aja. Ya kan micik handphone, wal utang wal kawakah. Bujur nah, orang tuh kan mindsetnya biasa modal duit aja. Padahal banyak gitu. Bujur. Banyak, namanya kreatif tuh banyak. Kreatif berutang. Pengalaman pian berutang lah dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Lagi berutang lah baik. Mbak ditagih lah. Siapa aja? Itu dasar kenyataan Bang. Betul dasar kenyataan tuh. Gila tuh dasar kenyataan tuh. Sampai ada meme-meme. Teganas I-nya pada seorang. Nah, yang pastinya intinya tuh lebih ke handmade pereksplorannya Bang ya. Iya. Karena dengan handmade itu loh kita bisa mengangkat karakter kita. Untuk wah inilah ini jangan bangga dulu kita bagi pengusaha importir. Wah usahanya maju. Tapi barang-barang Cina. Nah, betul. Ini maaf lah, tapi maksudnya coba lihat secara kada langsung itu berarti apa? Kan kita bisa mikir sorangan. Iya, bisa. Kita kan malah di sana berputar duitnya. Walaupun kalimatnya ya otomatis ini gasan aku juga emang kan kan memberi ke modal kan. Nah, kita kasih gitu, tapi kan ini sekedar pendapat. Ya, alangkah baiknya kita produk kita sendiri. Kalau kita di pelahir itu mengeluarkan istilah gelianan. Apa itu Bang? Gerakan beli punya teman. Kawan sudah berusaha jangan ditawar, tukari. Nah itu kan begamatan salah satu konkret. Padahal itu kan sunnah sudah pada. Dan itu membantu juga. Membantu jangan supan kita melakukan produk, habis itu jangan supan menukar itu tadi bagus gerang. Ya itu Bang sudah resiko. Ya ampun kawan yang kayak ulun produksi sepatu ikam nangai lakas bener tuh kuyak. Itu di tahun pertama. Setelah tahun kedua sampai ini tahan ini apa segala macam. Itu kan yang penting jalan dulu. Tapi itu tadi harus kalau bisa misalkan hendak reseller brand lokal. Kita harus kuatkan itu dulu kita. Karena punya produk-produk orang juga orang pulang. Otomatis kita gini aja kalimatnya kita ini terjajah secara ekonomi. Betul. Iya kada? Betul. Makanya lu kan sekarang lagi menggalakkan banget kalau ada orang-orang atau UMKM yang emang lagi lokal brand gitu. Contohnya kayak ada apa itu yang kemarin kawan pian tuh yang apa skincare cowok. Nah itu kan maksudnya brand lokal juga gitu. Dan kada kalah. Dan kada kalah dengan yang lainnya gitu. Maksudnya dari situ kayaknya dari seni, dari musik, dari usaha dan sangat support banget aku Bang sama brand lokal. Itu luar biasa itu. Karena kenapa? Karena ngapain kita capek-capek cari di luar gitu. Maksudnya kayak sepatu yang keren lokal-lokalan di Banjar juga ada. Iya. Nah, terus kayak baju distro-distroan apa-apa di Banjar juga ada. Maksudnya di lokal kita itu sudah tersedia. Kenapa sih harus mencari di luar? Kan? Contohnya kayak artis juga kan. Artis di Banjar juga kecuali mereka maksudnya kalau mereka ingin memajukan daerahnya sendiri atau apa ya udah pakai yang ada aja. Enggak usah maksudnya budgetnya nggak gede-gede banget kayak itu kan dan lebih etnik dapatnya. Nah maksudnya gitu ya karena kan kita contoh aja kan di daerah lain kota lain lah kayak Jogja kayak Bandung Surabaya kan mereka punya artis-artis di sono semuanya. Bujur. Nah dan UMKM juga mutarnya juga di situ-situ aja. Tinggal kitanya aja. Sebujurannya kayak inilah runutannya itu kalau asal sinkron aja dengan para pelaku kreatif ya kalau IKM terus regulasi pemerintahannya harus klop. Iya itu sih satu-satunya. Ya kalau amunnya sudah itu klop insya Allah kita maju daerah kita supaya jangan tabrakan. Jadi untuk menyatukan visi ini lagi kita. Ya kalau amunnya belanja daerahnya keluar juga. Contoh pengadaan tentang belanja daerah. Ya kalau pengadaan makanan rapat-rapat di kantor aja misalnya. Misalkan hendak makanan yang dari luar, misalnya yang kayak McD misalnya. Ya kalau ini contoh sambat merek ada apa ya?
alangkah baiknya kita ganti dengan nasi kuning misalnya, atau ya kalau otomatis kan perputarannya ke orang-orang kita juga. Olah aplikasi kan Banjar ini ya, maksudnya Banjar Food, Banjar apa, olah aplikasinya. Jadi khusus makan makanan lokal, makan apa ya, bagus kayaknya itu ya. Ya kalau iya betul. Yang menotari pemerintah. SKPD ini berapa? Pegawai negeri ini berapa ribu? Misalkan setiap kegiatan rapat di setiap SKPD itu memakai produk kita, makanannya lah, anggap nih dari bab makanan dulu ya. Makanan. Berapa UKM kita yang terbantu? Mungkin sudah terlaksana, mungkin inilah lagi proses. Hanya tadi itu dikonkretkan, diteruskan, insya Allah maju semua UKM kita. Kada ada istilah lagi sepi order. Bujur. Liburan di kota masing-masing, tapi itu kan toh hak masing-masing lah. Tapi maksudnya seandainya bisa pemikiran kita sama. Bubuhan PNS, bubuhan warga Banjarmasin, liburan kemana? Ke Banjarmasinnya bakal tokan kita. Ya ada. Atau bila hendak cross bertukar yang bukan pelahari ke Banjar, yang Banjar ke pelahari misalnya nih. Iya. Di luar itu terserah Honda. Emang atur Honda nih ya. Kan berpendapat kita ya lah. Pendapat. Tapi kan, sekarang kan kebanyakan kayak gitu bang. Karena kalau hendak ke bandara aja kita harus tes. Dan tes itu tidak gratis. Nah itu. Mengeluarkan biaya juga gitu ya. Udah jadi ya udah nggak apa-apa di sini aja gitu kan. Supaya hemat supaya hemat kan. Iya udah kita di Banjarmasin aja gitu dengan daerah kita yang tercinta. Guys. Pro Banua ya. Hidup Banua. Begitu Banua. Nah, harapan dari bisnisnya Abang siapa sih? Harapannya sih? Ya pastilah, harapan kita kan pasti maju, istilahnya menghasilkan. Entah itu menghasilkan duit, menghasilkan manfaat, apalagi menghasilkan jariah. Kan barokah, itu tujuan akhir. Barokah itu kan berarti berbicara jariah sudah kita. Artinya bermanfaat produk kita ini bagi orang. Betul, benar. Sama kayak pian nih, nak kada tahu bang kita. Ini jadi media kena penyampaian sebuah usaha orang. Oh baharilah karena dipandas aku usahaku maju. Oh produkku, labelku maju apa segala macam. Kada tahu kita. Bijur banget. Dia kada tahu jualan loh di saat maksudnya pengikut turun sedikit saat ini, kita kada tahu ke depannya kayak apa. Nah itu yang maksudnya. Itu Bang, itu bukan kada tahu, ulun malah takutan loh kena. Pinangalih menemui pandas. Tanpa lu masih berapa subscriber nih? Masih sedikit. Waduh pang bang ini aja berapa kali tertunda kita. Wah, pian yang bulik kemarin. Ayo bang, ngomong-ngomong tentang Vespa nih bang. Oh iya. Aku lihat tuh foto bang main Vespa gitu ya. Iya, itu ada Vespa, kita ada Vespa modern. Itu tergabung kita di Move namanya. Oh jadi modern aja gitu ya? Vespa, kalau di Banjar modern. Itu Vespa Move itu modern, tapi kita di Banjar tetap di bawah BVC. Kita tetap gabung. Cuma di Banjar loh satu-satunya di Indonesia klub Vespa terbesar BVC. Karena kita sayapnya itu ada Move. Sayap dari BPC, apalagi yang klasikan, habis itu yang tahu yang ekstrim masih apa enggak ada tahu kita sekarang. Move itu markasnya kita di Kampung Melayu, di dekap itu di tempat Koh Ampret itu ketuanya. Tapi asik juga di perkumpulan itu apa aja sih yang dikerjakan bang, kayak Vespa atau jalan-jalan aja? Yang pasti kan kita hobi tersalurkan, terus informasi tentang part. Spare part lah istilahnya. Iya, spare part habis itu yang pasti kita terlindungi dari indikasi penipuan harga tentang Vespa Matic. Karena kita komunitas punya kita. Maksudnya jadi harga ini update. Walaupun dari luar Monar harga ini kita sudah tahu. Oh harga sini. Oh pasarannya sini. Ini ampun siapa? Ini apa keadaan mesinnya? Itu bisa dikonsultasikan. Dan dari situ, dari perkumpulan itu bisa jadi silaturahmi juga ya bang ya. Selain silaturahmi juga kita bisa bersilat lidah. Yang pastinya bisa minjem duit ya. Tudung poin. Tahu benar lah. Tapi katanya abang tadi abang ini ya jadi ketua ya di situ ya. Di mana? Yang di Pelahari apa yang di Banjarmasin? Oh di Pelahari. Oh di Pelahari ya. Di Pelahari itu ditunjuk kawan-kawan. Dikira kita kenapa jadi ketua? Kenapa aja bang? Karena ketuaan gitu ya. Pian yang paling tua. Tapi kan ada juga pengketua perang tua. Ada juga. Kita anum taruh. Tapi ini real Pian yang tua jadi ketua. Dasar ketua maksudnya itu.
Memang sesuai artikulasi berarti. Betul. Tapi kan apa-apa lah ya. Berarti kan ada sesuatu dan wibawa ya di situ. Ya kira-kira gitu. Karena memang lah kalau sebuah komunitas kalau kita manfaatkan, kita kan kemarin di Playhari itu hanya kita bungkus komunitas kita Vespa di Playhari sama di Banjarmasin, itu akan jadi sebuah wadah istilahnya ride sosial kita. Jadi kita kunjungan nih, misalkan ke suatu objek wisata. Misalkan anggaplah ke Desa Galam di Pelahe itu ada namanya Desa Galam tuh hutannya masih bagus, ada air terjunnya kalau ada salah lah. Kalau ada salah itu intinya masih desa lah. Namanya aja Desa Galam ya lah. Jadi masih desa. Jadi rencananya kita selain kunjungan ke sana kita review daerah. Terus silaturahmi ke pembakal. Cari kita warga yang berdampak atau warga yang kurang mampu. Nah itu kita bantu walaupun dengan urunan anggota dulu saat ini. Misalkan 5 bakul lah sembako kita julungi. Nah, karena hashtagnya Vespa itu kan internasional pasti. Betul. Nah, hashtag Vespa itu apalagi Piaggio itu sudah. Nah, jadi itu yang mau kita bungkus rencananya. Ya, mudah-mudahan lah. Ya, penonton lah, doakan ya Allah. Penonton lah istilahnya, viewer kah? Barang aja, Bang. Barang aja. Nah, nih Abang lah. Kita udah panjang lebar ngomong tentang itu ya. Maksudnya kita kan ada hiburan sedikit kan bisa pantun. Jangan pantun. Pantun itu khusus offline, itu khusus pantun-pantun ekstrim. Kalau sebelum kita penutupan, sebelum kita closing. Kalau pindah banyak yang kebidaraan, kenapa Pak Bang? Silakan pantunnya pastinya buat Jangan pada tadi diolahkan dulu. Berakhirnya pandemi itu atau motivasi atau semangat buat teman-teman yang lain gitu. Apalah pantun lah. Sudah ada stoknya jadi kepala. Pantun lah inilah. Pantun. Atau sebuah kalimat aja. Kan yang 3 lari palu ya loh. Oh, nah. Iya. Berat juga berarti lah. Berat tuh. Harus dadakan nih lah. Oke. Kita mikir juga Bang. Tentang pandas nih lah. Melihat sungai arusnya landas. Asik. Ya kalau kita main podcast di tempat pandas. Iya. Apabila usaha kandas, tetap semangat dan jangan malas. Iya. Dapat bujur. Kompak lo nih. Ayo mantap jual lo Sidin nah. Harus Sidin ini juga maksudnya pelawak gua. Pantuners. Nah, ya pastinya Bang, ini pertanyaan terakhir, rencana ke depannya apa nih Bang? Rencana kalau pandemi ini berakhir. Kalau pandemi berakhir pasti kita lah PR kita nih banyak nih. Yang satu hendak mengembangkan pariwisata daerah. Habis itu IKM. Itu karena pasti bersangkutan lah IKM ini kan sebujurnya industri lah. Berarti pengolahan dari prosesnya misalkan alam hanya ke produk layak jual. Contoh kayak jahe, jamu apa segala macam. Habis itu tadi ulin yang kereta pakai jadi kursi furniture dan layak jual. Itu contoh-contohnya yang berkaitan dengan pariwisata kena. Jadi misalkan ini AMPI yang pasti itu kayak program kita kan ada namanya itu Warko Digital atau koperasi. Habis itu yang itu Borneo Traveler apa sih aplikasinya ada tuh namanya punya Bang Adam itu anak kita jalankan karena di setiap daerah karena itu sangat membantu untuk database kita karena buat wisata karena data-data itu kan sebenarnya mahal loh. Jadi dari data itu kita melihat ini peluang di daerah kita ini itu yang kita kencangi. Nah rencananya itu kena. Wah mantap juga Bang lah ya pasti ada rencana ya lo kemarin 1000 pandas lah. Nah iya konsepnya kita 1000 pandas tertunda karena 1000 pandemi ini. Tapi nggak apa-apa Bang, siapa tahu 2021 kita bisa diberikan sesuatu yang lebih dari ini maksudnya membludak atau job kita bertambah, kita dikasih rezeki itu kan tidak hanya uang kan, tapi kesehatan, teman baik, jodoh, jodoh maksudnya ya teman yang kada suka berhutang. Nah, yang pastinya kan rezeki itu macam-macam kan Bang. Yang pastinya di tahun semoga sih di tahun 2021 atau mungkin dalam waktu-waktu dekat ini semua bisa clear lah kita istilahnya normal kembali gitu.
Dan thanks banget nih buat Abang Paru udah hadir di sini di Pensos buat sharing gitu. Siapa tahu kan yang denger kan bisa ya ini ya ini kan. Nah, langsung aja dimatiin kan. Ini pulang juga. Nah, yang pastinya ya di sini kita hanya beropini, sharing, ada salah-salah kata ya nggak apa-apa juga kalau salah, benerin gitu. Kalau komplain datang ke Pandas. Jangan tetap ya. Yang pastinya ini nggak ada potong-potongan ya. Nggak ada potong-potongan. Ya, kita harus berasumsi baik dan jangan juga dipotong buat diburukakan. Kebanyakan gitu kan, ada beritanya yang itu aja gitu. Tapi ya udahlah. Yang pastinya kita udah menghibur teman-teman semua, semoga sehat semua. Amin. Jangan lupa ikutin protokol pemerintah juga. Terus pakai masker kalau jalan-jalan lah, social distancing atau apalah ya, nggak apa-apa buat kesehatan kita sendiri aja karena sehat itu mahal. Sakit juga mahal. Oke, pastinya gua Pandas undur diri. Pensos Pandas Podcast. Pensos Pandas Podcast.